tersebut. Sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ketiga bagian itu apa saja? Mari kita perhatikan. Organ pencernaan itu yang pertama adalah mulut, berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Di mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, dan di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kita masuk ke gigi. Gigi memiliki fungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Gigi sendiri dibedakan menjadi 4 macam yang tergantung pada letak dan fungsinya, seperti gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota, biasanya disebut dengan korona, leher gigi, dan akar gigi. Nah, bagian-bagian ini berfungsi untuk rongga mulut, dan bagian-bagiannya ini kita bisa lihat di sini, adik-adik. Jadi ini yang terluar adalah bibir, kemudian ada gigi seri yang di depan, kemudian ada gigi geraham belakang, kemudian di samping gigi seri ini ada gigi taring, kemudian ada anak lidah, dan ada lidah itu sendiri. Itu adalah bagian-bagian gigi. Kita lanjut. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan sering disebut dengan esofagus. Adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda ya, jangan disamakan. Nah, untuk anatominya, mari kita lihat di tampilan berikut ini. Pada kerongkongan, ini faring. Faring ini adalah bagian dari alat pernapasan. Ini kerongkongan, kemudian ini tenggorokan untuk pernapasan, kemudian ada makanan, karena sifat dari kerongkongan itu adalah peristaltis, maka makanan itu ditekan sampai menuju lambung dengan relaksasi dan kontraksi otot sampai dia menuju ke lambung. Nah, selanjutnya kita lihat lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Nah, lambung terletak di antara esofagus dan usus halus dan perut bagian atas. Nah, kita lihat anatomi dari lambung. Ini dia. Ini masih dari saluran esofagus yang tadi Ibu sampaikan. Nah, di sini ada esophageal sphincter, kemudian pyloric sphincter, kemudian ada ruji dan stomach. Pada lambung inilah makanan dicerna, dibantu dengan enzim dan asam lambung atau HCl. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang yaitu hati, pankreas, dan empedu. Nah, di sini hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan enzim ke usus halus. Ya, hati merupakan organ yang menghasilkan empedu. Nah, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus. Oke. Nah, kita lihat nih, bagaimana anatomi tampak luar juga ya, tampak luar dari hati, pankreas, dan empedu. Jadi yang ini adalah hati, kemudian ada getah empedu yang dihasilkan, kemudian di sini ada kantung empedu. Nah, ini di dalam kantung empedu ini ada cairan empedu. Nah, kemudian di sini ada pankreas. Sementara ini adalah dari lambung menuju usus halus. Kita masuk usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang 10 meter
Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, nanti kita bisa lihat istilah-istilah di buku kita ya. Untuk tampilannya kita perhatikan di depan, usus halus dan bagian-bagiannya. Jadi ada yang kita sebutkan tadi, ada duodenum, usus 12 jari, kemudian ada jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Nah, kita masuk ke usus besar. Usus besar berbentuk U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus sebesar 5-6 meter, terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Nah, ini adalah tampilan dari usus besar. Jadi ada usus buntu, kemudian kolon ascendens ini naik, kolon transversum ini usus mendatar, kolon descendens ini adalah usus menurun. Kita masuk yang selanjutnya, rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mules dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi seluruh sisa metabolisme kita untuk defekasi itu dikeluarkan melalui anus. Kemudian ini adalah rangkuman kita yang terakhir, bagaimana sistem pencernaan manusia itu dan di mana letaknya. Kita bisa lihat dari mulut, kemudian tadi masuk esofagus, kemudian ada hati, ada kantung empedu, ada pankreas, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, ada usus buntu, kemudian ada rektum, kemudian yang terakhir adalah anus. Nah, demikian untuk sistem pencernaan kepada adik-adik sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.